Bang. Saya bilang, dia ngomong bahasa jin, Bang. Dia ngomong bahasa jin. Lu panggil temen lu. Saking kesel saya. No, di belakang nongol. Setan bilang itu belakang. Jujur, sini keluar. Sayangnya kita, kalau kata kita dibandingin orang, Bang, kita lawan orang, Bang, segede apapun. Karena main fisik, oke. Gitu oh, kita bilang, ya, saking nggak nampak nih dia. Saking nggak nampak, nggak niat dia. Karena ini lari, Bang, keluar. Sampai pernah saking pertamanya kalau kita ikutin emosi, Bang. Jadi bapak saya lagi di bawah, mau ditiban kusen. Oh, lu lagi kesurupan sampai kayak gitu, Bang? Iya, ditiban kusen, Bang. Sampai kita ngepel tangan, Bang. Kita udah mau ngantem, astagfirullahaladzim. Saya mikir, Bang, ya Allah ya Robbi, saking saya keselnya sama yang di dalamnya. Tapi kan saya nggak mungkin mukul kalau sembuh sih, Bang, enggak, Bang. Iya. Saya mau bikin, saya mau pukul, dia udah mau ngayun, saya nyebut ya, Bang, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sampai nyebut begitu, Bang. Ya untung kita nggak pukul, Bang. Saking kita sayang sama orang tua, Bang. Iya lah, sayang dan kita. dibalik itu emosi kita udah dimainin banget, Bang. Wah, dimainin banget. Iya memang Allah dijawab sama Allah, Bang, doa saya nih, Bang. Dalam kejadian ini saya bilang, jadi ya Allah, ambillah ibu saya doa nih, Bang. Ya Allah, ambillah ibu saya kalau engkau memang sayang, hilanginlah penderitaan dia. Saya udah batang ikhlas nih, Bang, udah. Tetapi ya Allah, gantilah untuk penghibur saya, carikan gantinya untuk penghibur saya. Alhamdulillah, Bang, selepas ibu meninggal kita diketemukan gitu, Bang, jodoh kita, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi untuk teman-teman semua yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Gak berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Sedikit gue menjelaskan, narasumber gue ini bisa dibilang saudara, senior, ataupun orang tua gue nih yang udah mau bercerita di Timur Misteri. Apa kabar, Bang? Sehat, Mas Ibnu. Oke, Bang Andi ya? Bang Andi. Bang Andi Dipong. Sebelumnya makasih nih, Bang. Lu udah mau mampir ke Timur Misteri. Siap. Karena udah lama nih, gue minta Bang Dipong buat cerita di sini. Alhamdulillahnya baru hari ini kita mendapatkan jadwal, Bang, ya. Iya, ketemu. Jadi kesibukannya Bang Dipong. Oke, Bang. Iya. Sebelum Abang bercerita nih, kita ngobrol-ngobrol dikit, Bang. Siap. Bang Andi, Bang Dipong nih, bisa gue manggil Bang Dipong ya? Iya, Bang. Nah, Bang Dipong ini sibukan sehari-hari apa sih, Bang? Saya security. Security. Di perusahaan apa, Bang? Di perusahaan Indah Logistik. Saya menaungi keamanan sejabotabek. Menaungi keamanan sejabotabek. Cabang-cabang yang ada di Indah Logistik. Berarti udah tinggi juga jabatannya, Bang, ya? Iyalah, ya kepala security. Iya, kepala security. Nah, narasumber gua kali ini kepala security. Pasti lu tahu sendiri kan, teman-teman, security itu pengalaman misterinya udah bejibun, Bang, ya? Wah, bejibun. Itu memang kadang ada lucu, ada seremnya juga lah. Iya. Macam-macam gitu. Tapi security itu takut nggak sih, Bang, sama setan? Ya sebenarnya kalau rasa takut itu kan dari bawaan kita sendiri. Iya, kita takut ngeliat apa, kadang-kadang jadi halu ya takut. Terkadang kalau kita berani kita tantang pun dia, mereka yang takut, setannya bisa yang takut. Oh gitu, jadi bagaimana sugesti kita, Bang, ya? Gimana sugesti kita. Oke, Bang Dipong. Nah, di kesempatan hari ini nih, Bang Dipong mau cerita pengalaman apa nih, Bang? Jadi gini, dulu 2006 lah pengalaman saya, ya ibu nih. Ibu dulu pernah terkena santet atau teluh nih ya. Ya memang
dia mau ngerjain depan rumah kita, tapi itu bisa salah sasaran, jadi ke orang tua kita gitu. Oh, jadi ini orang tua Bang Dipong nih bukan sasaran utama gitu, Bang? Bukan sasaran utama sebenarnya. Jadi dampak rumah dari yang mau nyasarin itu. Tahan dulu Bang Dipong. Tahan. Pasti teman-teman semua penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Dipong. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Dipong, bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif atau menakut-nakuti teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Dipong ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Bukan gitu Bang Dipong? Iya, siap. Simak terus video ini, karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Untuk teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung ataupun urban legend dan bersedia ceritanya diangkat di Timur Misteri seperti Bang Dipong ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Nah, oke Bang Dipong, udah siap Bang? Siap. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Assalamualaikum, nama saya Andi, ya, biasa disebut Dipong. Saya punya cerita kisah dari keluarga saya. Ya, saya akan ceritakan di apa? Timur Misteri. Timur Misteri. Ya, jadi begini ceritanya. Iya Bang. Jadi memang kita menempati pada saat saya lahir tuh, kita menempati di wilayah Haji Karim lah itu. Masih Jakarta Timur ya, Jakarta Timur itu, tepatnya Jakarta Timur. Jadi rumah ini memang kata orang tua kita nih, itu terminalnya dari kuntilanak. Terminalnya makhluk gaib? Terminalnya kuntilanak. Ya, dalam arti bukan kendaraan atau orang-orang, nah itu titik kumpulnya katanya. Titik kumpulnya kuntilanak, karena di situ ada namanya pohon rambutan besar. Nah, kalau bisa Betawinya bilang tuh nyarangnya kuntilanak Bang ya? Nyarangnya situ. Itu pasti malam, mau malam apa tuh pasti dia nemplok pindah sini, pindah situ. Nah, singkat cerita, saya dari kecil, dari mungkin umur kelas 5 SD lah. Iya. Kita ini namanya ini, kita mau tahu nih, suara kuntilanak gimana sih? Penasaran kita. Ya biasanya kan ada suara bunglon, ada kik. Ternyata memang betul. Jadi memang kalau suara kuntilanak seperti ya kayak film-film Susana ternyata. Ya benar-benar tahu dia. Nyaring gitu Bang. Nyaring kenceng dia. Nah, pada saat kita nonton TV waktu kelas 5 SD itu kita udah sering tuh. Ditawain orang tua kita juga. Waduh, udah ketakutan. Akhirnya kita potong nih di atas rumah ada pohon nangka nih. Karena sering di atas rumah terus tuh. Waktu kata orang tua waktu kita kecil tuh sering di atas rumah nangkring dia tawa. Nah, pada saat saya besar, kita mau belajar agama nih, kita cari guru belajar agama Bang. Iya. Singkat ceritaan, wah masa kita sama ginian kita harus kalah sih. Saya di rumah saya ada rumah kosong Bang. Setiap jam 1 malam itu pasti pintu itu terbuka Bang. Bunyi pintu pagar Bang. Grak. Itu tiap malam? Tiap malam itu. Makanya waktu mungkin SMA itu ya, udah SMA, itu ibadah saya rajin Bang. Alhamdulillah Bang gitu. Iya, nggak kayak sekarang gitu. Iya, ibadah saya rajin. Sholat saya, tahajud saya rajin. Ya karena kita pengen tahu nih, kita bisa gak ngeliat dia gitu. Kita ngaji. Akhirnya di situ setiap malam saya tantangin Bang, saya baca Quran tiap malam, saya tantangin. Ini makhluk nih kita mau lihat. Atas dasar penasaran? Penasaran kita mau ngeliat itu Bang. Nah, benar-benar kita mau lihat rupanya gimana gitu. Setiap malam kita ngaji, dan pintu kebuka tuh Bang, jam 1 malam. Darang itu pintu besi itu. Kita tengok nggak ada,
pas di situ kita apa namanya bang, apa namanya, kita belajarlah dari guru-guru kita. Oh, mau ngeliat hantu begini. Kita pelajari. Memang kita nggak bisa bang, tapi merasakan bisa. Ya, memang ada yang ditampakin akhirnya bang. Jadi sering adik saya bang tidur nih kalau malam nih, tidur di satu kamar dengan saya, namanya Udin. Dia selalu bang, yang lihat bayangan kepala tuh bang. Kepala nih, ngeliat kepala di depan jendela kaca tuh bang. Bangun, kita nyabut pedang bang. Oh malah nyabut pedang ya betul. Kita ini nggak lihat, emang namanya kita lawan kita bukan orang bang, lawan kita setan, ini makhluk halus ya. Mungkin satu orang yang bisa dilihatin, tapi kita nggak bisa. Walau pedang terus. Akhirnya selalu diganggu itu bang, selalu diganggu. Nah pas saya jadi gini bang, disuruh nih bang, kita tahu nih bang, pohon mangga ini memang ditaruhin nih bang, kuntilanak nih, ditaruhin kuntilanak oleh sesepuh kampung saya tuh bang, almarhum nih, taruhin, kita taruhin di situ bang. Nah kita jadi kalau kita mau, itu pun bem tuh bang, buahnya banyak itu bang, pokoknya kalau mangga bem iya jenis mangga. Kalau bulan puasa tuh baru kita tarik, kita warak bang, kita berani tuh bang, belum puasa doang berani, tapi hari-hari malam-malam biasa kita nggak berani bang, karena suka nampak. Pas mulainya nih bang, mulai orang tua terkena tuh, memang rumah ini bang terasa panas. Rumah ini panas, saya pun bang pernah saya ditampakin bang. Saya lagi tidur, terus tangan saya bergerak, mukul bang, ngelawan tangan saya. Dengan sendirinya gitu? Iya posisi tidur, mata belum ketutup bang, belum pulas, ngelawan sendiri, mukul bang, Saking saya takutnya bang, ini kok tangan gerak sendiri nih, kayak ada gerakin bang. Akhirnya apa namanya, kita lawan, pintu kita nih bang, apa namanya, belum ketutup nih bang, kita dobrak namanya bang, depan kita lihat itu bang, kuntilanak tuh jalan bang. Cuman memang ini bang, nggak jelas bayangnya, beda. Dia apa namanya, kayak baju itu bang, kayak tembus pandang deh. Transparan. Iya transparan itu. Ya mungkin kalau kayak di CCTV saya percaya itu bang. Transparan bang, jalan, tembok tembus tek, motor tembus tek, wah itu percaya saya. Nah, di situ kamar kita serem tuh bang. Setiap teman-teman nginep nih bang kalau malam, tuh jam 1 udah pasti ngetok kaca bang. Udah pernah kalau nggak percaya, ayo nginep banyak itu bang. 20 orang tuh lebih bang depan di dalam tuh, lari bang. Yang ada yang ditampakin, ada yang diketok jendela, percaya baru anak-anak itu awalnya. Udah begitu, kita suruh lagi orang tua. Bapak saya ini namanya makhluk itu nggak percaya bang dia. Dia tidur, dia meleding. Malam-malam saya tahu bang. Meleding itu meleding pakai baju bang. Nggak pakai baju bang, ya kan. Begini dia bang, dia muter-muter sejadah. Pergi lu begini. Lah kita kira ngapain ini dia? Pas kita pagi tadi ngapa sih? Gua badanmu dicolek-colekin, aki-aki sih nggak percaya, saya bilang. Ini udah setan banget bang. Saya bilang, nyampe kita, gimana ini rumah kan udah apa? Suasananya beda bang. Itu panas bang, kita mau pakai apa aja, kipas angin banyak juga panas tetap. Hawanya luar biasa panas itu. Nah memang pada saat itu orang tua saya sakit tuh bang. Orang tua saya sakit, memang karena dulu pernah pada saat mau melahirkan anak kedua, yang adik saya itu, dia pernah diambil tuh langsung di Cipto bang. Akhirnya kesini beberapa tahun kemudian tuh dia pendarahan di gusi bang. Dia pendarahan di gusi. Pada saat itu keseraman terus bang, kita diteror bang. Yang ibu saya ditampakin apa namanya, makhluk halus apa sih itu, diteror terus kita tiap malam bang. Pada saat ini intinya ya, pada saat apa namanya, saya kita udah mesen nih bang taksi bang, mesen taksi bang, cariin taksi kata dia kan. Ya wis kita jemput kan di Setu, iya di Setu Perapatan loh bang, jemput taksi, udah nyokap bawa ke rumah sakit lah, ke Cipto kan gitu. Nah saya nemuin jarum bang di pohon. Itu dia bilang jarum pentol itu di pohon bang, nemuin jarum di pohon. Nah ini kita, mak ini jarum apa? Kita nanya sama mak ini jarum apa? Ini sehat ini bang, ini awal dia masih sehat loh. Pada saat dia pegang jarumnya, ketusuk lah bang jarinya nih bang, berdarah bang. Nah berdarah, dia masuk lah bang tuh ke apa namanya,
ke kamar nih bang, minta sama saya, Om minta susu. Ya, memang kita karena dia pendarahan distribusi kita kasih susu terus nih bang. Kita susu gelas gede bang, habis. Pada saat dia, Om minta kopi hitam, di situ bang pikiran saya aneh bang. Pikiran saya memang ini ya, orang tua saya nggak pernah ngopi ini kok. Sebelumnya nggak ngopi. Iya nggak ngopi ini kok bisa minta kopi sama saya bang. Akhirnya saya nggak kasih bang, saya nggak kasih. Karena saya feeling saya bang, memang ini curiga, ada kecurigaan yang memang ini bukan orang tua saya nih di dalam badannya, saya bilang nih pas saat dia minta kopi. Nah di situ ya memang ada bang, ya sama penyakit dengan orang tua saya kan, tetangga juga bang gitu kan. Ya. Tapi kita selalu berbaik sangka bang, berbaik sangka. Pada saat kita mau bawa rumah sakit karena ini udah kesurupan nih bang, kesurupan sampai kita panggil namanya, kalau di kampungan ada sesepuh lah, Waji, nah tolong apa kesurupan, diobatin sekali, dia pulang wajinya, akhirnya kesurupan lagi bang. Pada saat itu wajinya sampai nggak sanggup bang, sesepuh saya itu nggak sanggup. Nah di situ bang ada guru saya bang, namanya almarhum Bang Sari bang, dia Jawar Banten kalau nggak salah. Dia datang bang, yang memang orangnya kalau kita teman curhat, teman apa dia kita resep bang ini sama ilmu yang ini. Dia gini bang, pada saat itu dia datang nih bang nih, dia sholat bang di kamar saya bang, dia sholat di kamar saya. Pada saat dia sholat ya mungkin karena dia punya kelebihan dari segi itu mistiknya ya, dia ini temuin sekarang, temuin mamang sama emak sekarang, jangan nyampe besok sekarang titik. Nah kita pasti kata gitu, kita kan kita ragu nggak ragu nih bang, awalnya kita ragu nggak ragu, temuin. Nah saya ke Bantarjati, ke rumah orang tua dari mertua dari ibu saya kan, katanya mak suruh pulang kata Mang Sari yang bisa ngurut mak ini. Kondisinya nyokap ini nggak lagi di rumah nih? Nggak lagi di rumah, lagi di rumah mertua kan. Mak suruh pulang kata Mang Sari ya diurut. Nggak mau nih. Ya memang efeknya tuh sehabis dia kesurupan tuh biasa lagi normal. Normal lagi tuh dia. Normal lagi. Akhirnya kita nggak jadi bawa ke rumah sakit. Dia ngajak main ke Bantarjati tuh. Kita samperin, mak disuruh pulang. Mang Sari udah sekarang jangan, udah mak, kita paksa itu orang tua kita. Emang nggak mau kan? Udah nih nggak apa-apa mak. Ya wis. Pas besokannya barulah terjadi. Besokannya kesurupan. Jadi apa namanya? Ini bang, kita namanya ya kita tahu lah bang, ibu-ibu tenaganya siapa sih bang? Iya. Tenaganya siapa? Kita pegang 8 orang kalah bang, kita pegang 9 orang kalah kita bang, yang muda, masya Allah. Di situ kesurupan bang, ya saya prihatin bang, kita lihat orang tua kita, diginiin banget. Kita ajak dialog bang. Pada saat dia kesurupan kita ajak dialog, dia ngomong bang, dia ngomong. Tapi di alam bawah sadar saya bilang, emak saya nih, saya bilang nih tiap maghrib ngaji bang, sholatnya rajin bang, saya bilang. Tetapi memang ini karena ini apa, ya cobaan saya bilang. Udah kita udah lillahi ta'ala bang. Ya Allah, kita baik berpikir, ya Allah, ibu saya ngaji, orang-orang pada mungkin keluar ngumpul segala macam, cuma di rumah bang, saya bilang. Akhirnya karena dia beban tuh bang sama yang dia rasain kan. Jangan penyakitnya juga ditambah lah tadi itu bang, yang pasti jarum tadi itu. Akhirnya kan kesurupan dia bang, kesurupan. 1 hari bang kita tunggu itu nggak tidur bang, 1 hari nggak tidur bang, sampai kita sampai orang tua laki nih itu dicekek bang di pintu, dicekek bang, dipukul bang. Cuma karena memang bapak saya kan dia tenaga pun ada, dia diem aja bang. Cuma yang nggak ngelawan saya bang, yang nggak ngelawan saya doang bang. Saya juga heran, kenapa kok nggak ngelawan, saya bilang. Kita baca ayat kursi, baca bang, tapi terbata-bata bang, terbata-bata. Panggil temen lu sini, karena waktu itu kita baru asing bang, kita dengar namanya ruqyah bang. Iya. Di zaman 2006 itu kita baru asing lah, kita dengar namanya ruqyah. Kita punya kaset dibagi dulu sama orang-orang teman kita di masjid bang, nih ruqyah begini, ternyata sama persis yang kita alami bang. Orang di ruqyah ini gini, begini. Terus minta bang rokok, minta rokok jinggo. Saya beliin bang rokok bang.
Tapi saya nggak kasih bang, saya nggak kasih nih rokok nih, nisep nggak mau saya. Karena orang tua bang ya. Hah? Karena Iya orang karena tua. orang tua saya Ya, bilang. maksudnya fisiknya fisik orang tua kita Iya, kan gitu ya. iya di situ saya bilang, masalah ibarat mak kita nggak pernah ngerokok, kita baru ini minta rokok kan. Nggak mau saya bilang, nggak mau saya bilang ngikutin permintaan jin atau setan saya bilang. Kopi nggak mau, kopi kita buatin bang kopi, saya nggak kasih minum bang. Dia tidur, dia ibaratnya kesurupan gimana sih bang? Lempar sini, lempar sana kan. Ada orang lawan bang. Udah begitu, ketiga harinya tuh bang, kita mungkin dalam arti kita diuji bang. Diuji dalam arti emosi kita di mana bang? Yang pertama kita lihat tubuhnya mak kita, yang kedua ini di dalamnya bukan mak kita bang. Kita greget bang. Akhirnya sampai tuh bang, sampai terakhir orang tua saya bang. Ya gimana ya saya bilang, saking kita kesel mungkin orang tua dari laki nih bang, ngencing bang di gelas bang, diminumin bang, diminumin orang tua kita, minum saking keselnya itu bang. Iya sebenarnya kita bukan atas dasar untuk pengobatan, tapi karena emosi kita. Emosi kita karena ya memang kita masih belum paham masalah itu bang. Masih di kita terka ini benar apa enggak nih, nah, itu belum terpercaya, diminumin bang. Nah kecil lawan bang, saya bilang dia ngomong bahasa jin bang, dia ngomong bahasa jin, lu panggil temen lo, saking kesel saya bang. No di belakang nongol, saya tendang ngomong itu belakang, jedar, sini keluar. Sayangnya kita kalau kata kita dibandingin orang bang, kita lawan orang bang segede apapun. Karena main fisik oke. Gitu, kita bilang iya, saking nggak nampak nih dia, saking nggak nampak nggak niat kita lawan. Kita tendang pintu, ngomong bahasa jin, panggil setan. Memang ternyata memang setan itu berdatangan bang. Makin banyak itu penampakan yang kita alami di rumah tuh bang tuh. Nah akhirnya kita ketemu nih bang sama Ustadz Habib, ngobatin dikit-dikit satu. Ikhtiar lah ya. Ikhtiar lah bang, kesembuhan kan, nyerah. Udah nggak ini namanya kita berobat kan ikhtiar kan kadang jodoh-jodohan bang. Iya betul. Iya kita kan pengennya yang terbaik, yang penting kita usaha dulu nih. Kita bilang kita usaha itu sampai 15 orang bang. Kita 15 orang tuh apa namanya, minta bantuan, ada yang bikin selamatan bang, kita bikin bang, kita ikutin bang. Tapi yang nggak melanggar yang aneh-aneh lah bang. Masih ada syariat lah ya. Syariat iya bang. Nah pada saat saya tanya guru saya itu Bang Sari itu, bang ini gimana? Waduh kalau sekarang mas saya udah nggak bisa bantu. Kalau boleh Andi jemput mama ke sana, saya bawa 6 orang nih tim saya. Bang nyampe kayak gitu. Minta bantuan dari tim-timnya lagi. Jadi memang pemahaman Bang Sari saya ini banyak bang, bukan satu. Yang jadi 15 ini kan bang udah keluar satu nih bang, ternyata banyak. Nah saya ini bang, apa namanya, kita karena ini lari bang nih keluar nih. Sampai pernah saking pertamanya kalau kita ikutin emosi bang. Jadi bapak saya lagi di bawah mau ditiba-nikusin bang. Oh lu lagi kesurupan sampai kayak gitu bang? Iya, tiba-nikusin bang. Sampai kita ngepel tangan bang, kita udah mau ngantem emak, astagfirullahaladzim. Saya mikir bang, ya Allah ya Robbi, saking saya keselnya sama yang di dalamnya. Tapi kan saya nggak mungkin mukul, kalau sembuh sih mending bang, enggak bang. Iya. Saya mau mikir, saya mau pukul, dia udah mau ngayun, saya nyebut bang, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sampai nyebut begitu bang. Ya untung kita nggak pukul bang. Saking kita sayang sama orang tua bang. Iya lah. Dan dibalik itu emosi kita udah dimainin banget bang. Udah dimainin banget bang. Itu Mang Sari kita datang nih bang, malam itu kan datang juga. Memang nih dia mintanya 6 orang bang waktu itu kan, untuk menangani itu. Datang, dia memang nggak pernah lihat apa bang, nggak pernah lihat. Udah ke belakang belum pernah bang. Memang dia taruh gelas, pada saat itu obatnya dia taruh gelas bang, di piring bang, gelas itu muter bang, lillahi ta'ala, gelas itu muter. Dia nunjuk pun mangga ada 2, nah itu ya. Salah ngomong kita bang, wah ini, kan. Akhirnya malam-malam jam 1 bang malam, kita bawain garam, kita bacokin bang, dedar. Ya, pohonnya gitu. Iya, setan keluar kita tantangin bang, bener-bener kita kesel bang. Tantangin, kita bacokin, keluar. Kami dulu pernah bang, sebelumnya saya pernah ditampakin bang. Sebelumnya itu pernah dulu. Jadi dulunya apa namanya? Saya suruh nebang nih bang. Saya suruh nebang. Batangnya ada 2 nih bang. Saya tebang.
Kita tahu ini ada setan, tetapi sengaja saya nggak mau numpang-numpang, kata bang. Saya tembak bang, 2 batang nih bang. Akhirnya 3 hari saya bang ditindiin bang. Memang awalnya saya diimpiin bang, impi yang pokoknya begitu dong bang. Ceweknya cantik baju merah bang, ceweknya cantik baju merah. Diimpiin saya begitu, tapi pas pada saat kita mau bangun nih badannya berat bang, berat. Terus malam kita ditempongin bang batu 3 hari saya bang. Setelah nebang pohon itu. Setelah nebang pohon itu, makanya saya yakin ada dianya, tapi iya belum pernah nampak ke saya, saya bilang. Baru yang ibaratnya wujud yang tadi sekilas tadi bang. Nah, kalau yang di pohon rambutan tadi, memang pernah bang saya pulang tuh, saya lihat nih, ini kayak waraju, saya bilang gitu bang. Tapi waraju kan, kita mikir bang, kok kan udah meninggal. Wajian nggak mungkin bang, rambutnya panjang bang, nyisir. Ya, abang tahu kan lampu dulu kan 5 watt bang. Iya, yang kuning, kuning bang. Nyisir bang. Kita tahu bang, jarak saya sama dia tuh 3 meter bang. Depan rumah saya persis. Jadi lama-lama nengok nih bang, noleh bang. Noleh ke saya. Pas saya lihat matanya tuh nyala tuh bang, ya nyala bang mata itu. Ya nyala, baru rumah saya. Memang sekian detik tuh kita pikir siapa nih? Iya. Pada saat sekian detik normal kita bisa mikir, wah ini bukan orang ya gitu ya. Orang. Makanya, wah ada pohon udah ditebang tuh bang rambutan, ada pohon dikit nih, jual tawa lagi, tebang lagi wah tebang, pohon singkong tebang lagi. Karena apa? Memang terminalnya bang, selalu dia ada pohon kecil, dia nangkring mau tawa terus. Iya. Itu. Makanya kalau kita sambungin dengan orang tua saya ini begini bang, kita ya ibaratnya lama-lama kita jadi kesal sendiri bang. Iya pasti orang tua. Iya. Nah, pada saat dia emang tadi kita orang tua saya ini akhirnya dibawalah ke rumah emaknya nih bang, depan sampingan rumahnya kan, di sampingan. Wah saya dicekek bang, dicekek. Pokoknya selain saya tuh ngelawan bang, selain saya ngelawan, dicekek bang orang tua. Bapak emaknya bang, ditendangin bang, gigi pada copot bang, nenek udah pada gigi copot. Saya kunci bang ibu saya, di situ dapat 3 hari bang ya. Itu nggak tidur bang, saya heran namanya manusia, nggak tidur bang. Itu melek aja, ya nggak logika saya bang, melek aja. Pada saat saya kunci, pas hari ke-7 bang, saya ingat saya sama teman saya salawatin ini bang, saya salawatin bang. Itu baru itu saya ingat hari ke-7 itu bisa merem bang. Saya salawatin, salawat nariyah bang, saya salawatin. Pas kita jam 4:30 ya ketiduran tuh bang. Itu baru wah kita udah salawatin pagi kan, baru bisa merem bang. Sebentar pas kita tidur bangun lagi bang. Nah pas besokannya ini orang tua saya ada nih bang di dalam nih. Kita udah kunci bang. Nah ini pokoknya masuk. Saya sholat isya bang, saya ingat. Pada saat saya sholat isya baru rakaat kedua kan teriak bang, tolong. Nah, akhirnya kita lari bang, kita yakin ada apa-apa dengan saya. Akhirnya saya lihat bang, adik saya nih bang. Waktu itu adik saya umur sekitar 7 tahun. Berat ya bang. Beratnya adalah sekitar gemuk bang adik saya dulu Rani kan. Itu diangkat bang. 1 tangan bang itu diangkat ke atas. Padahal bang, kalau emang orang tua sendiri itu paling sayang tuh bang anak bang. Kalau kondisi normal itu paling sayang sama dia. Paling disayang. Paling disayang tuh bang, diangkat bang. Akhirnya kita ngeliat begitu, untung ada empoknya, bisa ketangkap bang. Pintu udah dikunci bang, pintu dikunci sendiri bang, diambil akhirnya kunci, pegang. Makanya pintu saya langsung tendang, saya dobrak. Itu diangkat, saya lihat, masya Allah. Kita udah kesel lagi bang, begitu. Yang pertama kita kembali orang tua lagi. Iya. Memang ya apa kelemahan kita nggak bisa kita lawan yang gitu bang. Harus memang ahlinya kali kan. Nah disitulah bang, karena memang kita mau rawat karena tadi gusi berdarah tadi bang, nggak masih keluar tuh bang gumpalan darah. Bang. Akhirnya kita mutusin kita bawa ke rumah sakit, gimana pun ditolak bang, karena posisinya ngelawan bang, berontak, kesurupan segala macam bang. Gitu. Akhirnya mau nggak mau ibu saya kita bawa bang, ya mungkin menurut dokter ini orang udah gila nih, ini kan nggak mau bang rumah sakit. Akhirnya kita kita pinjam mobil tetangga, tolong kita bawa, tapi bukan ke rumah sakit bang,
Gimana Bang? Iya, bukan untuk pengobatan dia, giginya gitu. Kita bawa ke rumah sakit jiwa Bang waktu itu. 2 minggu Bang rumah sakit jiwa. Kita bawa, kita bawa mobil, kita ikat Bang. Orang tua sendiri kita ngerasain kayak gitu, kita ikat. Pada saat sampai di sana, itu kan ada sel Bang, namanya kalau orang baru masuk itu kan diisolasi dulu Bang. Kita sedihnya gini Bang. Kita lihat orang tua kita ikat di ranjang kan, kaki, tangannya. Akhirnya kita tinggal Bang, kita lihat di depan itu ada monitor Bang, kita lihat ya Allah ya Rabbi, apakah kita berpikir apakah kita durhaka sama orang tua Bang, gitu. Iya. Nyampe kita begininya, padahal bukan alam sadarnya dia, karena dia dikuasai setan tadi Bang. Di situ Bang, kita mundar mandir 2 minggu lah sama adik saya. Itu adik saya ajak tuh, paling sayang itu Bang. Makanya kok bisa dicekek nih Bang tangan saya. Iya. Mundar mandir, apa namanya, kita ke rumah sakit tuh Bang. Sampai pas yang di rumah tadi tuh Bang, adik saya lari nih Bang, adik saya lari nih sama ibu saya kejar Bang, ibu-ibu larinya apa sih? Iya, kata dia di depan kita, kita kejar, enggak kena Bang. Berarti udah keluar dari ke rumah juga gitu Bang? Iya, keluar lari Bang. Habis pulang dari situ kan lari ke rumah, ajak adik anaknya nih yang ini kan, mungkin jadi gini Bang, kalau sadar itu saya tanya, "Mak kenapa sih Mak begini?" "Pong," dia manggilnya Pong Mas ya, "Pong, Emak dilihatin Pong, dilihatin makhluknya yang begini 3 Bang." Oh nggak jelasin juga kalau lagi sadar Bang? Iya, jelasin lagi sadar. Jelasin. Ada 3 makhluk, makanya pada saat dia pada sakit di rumah tuh, itu lubang-lubang angin ditutup Bang, ditutupin, disumpelin Bang, karena dia masuk dari situ katanya. Makhluknya seperti apa? Saya tanya, yang ngobatin mamangnya ini, kita bilang, "Mang, makhluknya apa sih? Saya mau tahu dah." "Pong, ini orang yang bawa gendang, ini yang pakai gesper hijau Bang, 3 orang, ini putus semua kakinya, nggak ada." Kata mamang saya. Kita tanya emak saya, ternyata begitu. Sama. Saya tanya adik saya yang dilihatin itu masalah pala, masalah apa, itu begitu, bawa gendang Bang. Akhirnya di rumah nggak betah, kita kontrakin Bang. Itu kita jauhin Bang pisau Bang. Sedih Bang kita Bang. Ibaratnya emak sehat nih Bang, mau masak gitu, kita nggak kasih pisau gimana Bang? Iya. Sayuran nggak disiangin Bang. Ya sawi, wortel direbus begitu aja, nggak disiangin. Ya karena bahan-bahan untuk kebutuhan masak Abang jaga ya Bang? Iya, karena kita yang senjata tajam kita takut nih gitu Bang. Nggak kita kasih kan. Udah kita ngontrak gini. Akhirnya nih orang tua saya Bang, apa namanya, dia lari Bang, kabur, kalut Bang, karena selalu dibayangin dengan itu Bang. Keluar dari rumah? Keluar dari rumah ya kabur, jadi korban tabrak lari Bang. 3 hari kita nggak bisa Bang, kita cari Bang, ke sono ke sini gitu Bang. Mungkin nggak kayak sekarang gampang lah, ada WA Bang, kita media lebih gampang. Lebih gampang lah, dulu nggak ada Bang kita. Ya HP juga masih poli-poli kan. Nanya, kita ngasih foto, kita nempel foto kan gitu. Kabur, apa namanya? Ini Bang, baru ketemu pada saat ibu saya sadar, nelpon apa nih namanya, nelpon anaknya yang di sekolah kan. Saya dapat kabar. Kita dapat kabar Bang, sekarang jemput emak lo di rumah sakit Jakarta Barat, kita nggak sebut Bang ya. Jakarta Barat. Alhamdulillah Bang, kita ketemu Bang sama orang tua saya. Akhirnya saya bawa pulang Bang, saya bawa pulang, saya lihat luka perbannya itu Bang. Perbannya itu saya bilang, itu Bang, namanya daging itu hilang Bang. Daging itu paha nih Bang sampai kaki itu hilang. Saya nggak tahu kemana, saya tanya polisi pada saat tugas tuh, saya telepon yang nolong tuh. Bapak, pada saat Bapak bawa ibu saya keadaannya gimana Pak? Apakah daging itu terlepas dari kulit, dari kaki apa enggak? Enggak, cuma lecet-lecet, cuma memang patah 2 tadi. Karena kalides bis Bang. Laporan. Pas saya bawa pulang, ya, kita udah urus intinya, kita bawa pulang. Lah, kok dagingnya nongol Bang di perban nih? Nongol, ya kita nongol Bang ini, tapi udah nggak berdarah Bang. Kita nyampe ya Allah ya Rabbi itu Bang. Dalam arti gini Bang, saya yakin amalan ibu saya gitu kan, saya yakin amal ibu saya nyampe kayak gininya kita dikasih cobaan gitu Bang. Aman tuh nongol Bang, kulit, Masya Allah, ini kok begini tuh Bang. Akhirnya kita telepon lah patah tulang ya Bang, Pak tolong jemput ibu saya, kita nggak bisa kayaknya dipegang ini sakit.
pada saat dia nggak bisa kita antar juga bang. Kita bawa bang kasur-kasurnya bang di mobil bak bang. Nyampe nyawa mobil bak karena kita udah megang nggak bingung kita bawa mobil bak. Apa namanya kita antar ke alternatif memang patah tulang. Pas dibuka memang awal pertama dibuka itu Pak Hajinya ngomong, ini kulitnya kemana? Saya bilang, kulitnya kemana kok nggak ada? Dia bilang lain. Pokoknya masuk udah nangis sih bang, nangis ya udah keluar nangis. Apa sih mak? Ngasihnya? Dia bilang, enggak udah lihat. Besokannya saya lihat, emang kulit tuh nggak ada bang. Ternyata itu ya mungkin apa ya saya bilang ada permainan di rumah sakit ya. Apa cuma praktek apa kan yang dibilang cuma praktek bagaimana saya nggak tahu, tapi itu kulit itu hilang. Nah Pak Haji nyaranin, jadi kalau mau saya cangkokin nih daging dari pantat nih, udah wajib nggak usah, dia bilang udahnya sakit ini makin ini, tapi bisa gak kira-kira ketutup? Bisa ketutup. Tuh. Kita udah serahkan ke Pak Haji, saya bilang Haji obatin. Nah di situ bang itu ibaratnya selama perawatan itu masih kesurupan bang. Di kondisi seperti itu masih kesurupan. Makanya semenjak itulah saya bilang, saya tanemin bang, saya tidak pernah takut sama jin namanya mau baik jin maupun setan. Karena kenapa bang? Saya bilang orang yang kita sayang nih bang, saya bilang dibikin seperti ini ya bang sama jin, saya bilang sama setan ya bang, kerjaan orang. Iya. Memang ada satu rahasia yang nggak pernah sampai sekarang pun saya nggak pernah bicarain bang. Jadi orang ini ya hanya saya kasih orang korban dari teluh ini bang, ini sudah ada sekitar 2 orang atau 3 orang. Oh jadi bukan cuma orang tua abang? Bukan. Makanya pada saat saya waktu yang tadi ibu saya ini kesurupan, saya ajak ngomong dia bahasa Cina, kita nggak ngerti sih bang ya. Itu dia ngomong mas tadi, gua disuruh ini hampir semua satu kampung lah bang. Sampai hari ini bang, detik ini saya nggak pernah ngobrol nih ke orang tersebut ya bang. Pelakunya pun saya tahu bang, yang dia ngomong dia tahu. Ya semoga saya bilang ya diampunin lah dosa Allah, saya bilang. Iya, sampai bikin gini gara-gara lo nggak senang sama orang, lo santet, udah begitu santetnya kena ke orang lain bang, yang bukan lo tuju kan ya. Di situ saya nyesek. Pasti ada sebab akibat ya bang ya. Sebab akibat. Makanya saya bang sekarang kalau saya ibaratnya saya kan security lah, ibaratnya saya jaga di mana, saya ngeliat apa nggak perlu takut saya bang. Itu udah saya tanemin pengalaman dari orang tua saya bang. Saya nggak pernah. Sampai sekarang ya bang udah nggak takut sama makhluk halus nih? Iya memang terkadang manusia kadang lagi kendor. Iya, karena sisi takut manusia itu manusiawi bang ya. Iya manusiawi. Karena setiap manusia pasti ada sisi takutnya. Sisi takutnya. Iya. Ya ibaratnya kita lawan terus bang. Insya Allah dengan kita berani namanya sama kita bang, insya Allah jauh lah dari bahaya. Memang bedanya kalau jin itu bang yang memang udah udah bersekutu dengan manusia, itu tadi timbullah santet, dia bisa menyakiti kita bang. Pas 3 bulan tuh kita rawat di alternatif tuh memang kesurupan terus bang, kesurupan. Jadi kayak ayam bang bunyinya. Jadi beda nih sekarang bunyinya, kayak ayam petak tuh. Maksudnya bunyi apa nih? Bunyi mulutnya bang. Oh, dari orang tua apa? Iya, bunyi mulutnya petak. Di situ bang, saya bilang, saya minta sama Allah gitu. Ya Allah, kalau engkau sayang, ambillah ibu saya. Kalau memang gimana saya bilang ya. Udah pasrah lah. Udah pasrah bang. Saya liatin luka segitu banyak, segitu bang. Luka ya. Tiap hari kita 3 hari kan sekali kan dikompres tuh bang lukanya, untuk nutupin tulangnya tuh. Jadi nih perban ini bang. Perban ini kan 3 hari ini kan rembes bang, darah kotor. Iya. Itu belatung bang, terus terang dari kecil tuh bang, dari larva bang saya lihat sampai gede-gede kayak pentol korek tuh bang, palanya 3 hari tuh bang. Emak saya nanya, di apa sih di kaki emak ini geli-geli? Kita nggak pernah ngomong bang, kita nggak pernah tunjukin. Padahal memang dia nggak bisa bangun bang, nggak bisa bangun, cuman dia tidur rebah aja, udah nggak. Itu bang, kalau lagi pas sudah 3 hari kita tangkepin tuh bang, sampai sepiring kopi bang. Kita tangkepin mas piring kopi, kita pilih air mata saya, ya Allah cobaannya begini banget. Iya dalam arti ya perbuatan kita manusia ya mau jelek mau bagus ya nggak ininya bang. Iya kalau Allah mau kasih tuh cobaan ya gimana pun gitu. Piring kopi pas gitu kita kasih saking kesel ya bang itu apa namanya
Ini yang tempat lukanya itu bang, kita kasih kelamper bang. Kita kasih kelamper, ini kan namanya belatung tuh takut bang, kelamper. Akhirnya belatung mati bang, kena kelamper. Nah pas dia kontrol, saya diomelin bang, apa aja. Siapa ini naruh kelamper sini? Jangan. Belatung tuh makan daging kotor, bukan daging yang apa namanya, daging yang bagus. Segar ya? Iya, nggak pernah dimakan sama dia. Memang nyatanya begitu bang. Ya, nyatanya daging yang baru nggak mungkin dimakan, yang busuk yang dimakan. Jadi belatung itu makanin daging-daging yang memang udah busuk gitu? Yang busuk bang, ya bukan yang baru tuh. Akhirnya apa namanya, begitu bang, kita ya, pokoknya gimana ya, kita baca Yasin terus bang tiap hari. Tapi orang tua nih seolah-olah udah mama jangan didoain gitu loh. Tiap malam kita baca Yasin, ya Allah. Udah mama jangan didoain, udah. Nah pada saat kita dari 2 bulan itu ada perkembangan, kita girang bang rasanya. Lama juga berarti pengobatan itu. Iya. Bang 2 bulan tadi bang ya. Kita girang kan perkembangan, daging udah nutup. Tapi setiap kita doain, udah jangan didoain mama, udah cukup. Nah, ya namanya apa, takdir itu ya nggak bisa kita apa ya bang ya. Ya nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu bang. Ya, kadang-kadang kita berpikir dia udah mau sehat, besok kagak, percaya sih bang. Kadang-kadang dia udah mau mati, besok hidup, percaya sih bang. Ya. Allah mudah-mudahan yang kuasa Tuhan. Pada saat dia itu, ya memang Allah dijawab sama Allah bang, doa saya nih bang. Dalam kejadian ini saya bilang, jadi ya Allah ambillah ibu saya doa nih bang. Ya Allah ambillah ibu saya kalau engkau memang saya, hilanginlah penderitaan dia. Saya udah batang ikhlas nih bang udah. Tetapi ya Allah gantilah untuk menghibur saya, carikan gantinya untuk menghibur saya. Alhamdulillah bang, selepas ibu meninggal kita diketemukan gitu jodoh kita sampai sekarang bang akhir. Ya alhamdulillah bang ya. Iya, sampai sekarang jadi istri nih bang saya bilang. Di situ ibaratnya doa kita diijabah, ya diambil satu diganti satu bang Allah. Berarti abang di situ bisa bilang Tuhan itu adil bang ya. Tuhan walaupun adil. Abang di dalam kondisi diterpa musibah yang menurut abang itu udah nggak kuat nanggung beban itu. Iya. Tapi di balik itu Allah ngasih sesuatu yang rahasia Allah gitu, yang luar biasa. Yang luar biasa ya. Jadi nggak sia-sia orang dikasih cobaan ya. Ya memang gini bang, kadang kan kita berpikir dalam mengalami kita kondisi itu ada kesel, ada dendam, ada apa. Tapi kita terlepas. Kita ibaratnya buat apa sih kita. Dan sampai saat ini bang ya. Sampai saat ini sebenarnya abang tahu gitu. Tahu, tapi memang nggak pernah saya mau ceritakan karena udah orang pun udah meninggal, saya bilang ya wis lah. Jadi memang yang pembuat teluhnya tadi pun udah meninggal bang orangnya. Penyakitnya pun lebih parah lagi. Ya itulah yang dibilang sebab akibat bang. Sebab akibatnya itu bang. Pokoknya sekarang mah ibaratnya saya bilang ya karena pun saya ngerasain sendiri itu, kita benar dicoba dengan itu yang memang tidak secara medis kelihatan ya bang ya. Yang gaib itu kan orang-orang tertentu yang bisa lah. Janganlah dikit-dikit kesel atau dendam orang, teluh santai segala macam. Waduh. Ada baiknya kita bicarakan bang ya. Musyawarah dengan kepala yang dingin. Betul. Makanya pas tadi udah mau pulang nih bang nih. Ya abang waktu itu kan sering nginep tuh di rumah saya tuh, ya kan nginep. Di emak mau pulang nih. Kita besok kan udah doanya begitu bang. Habis kita berdoa begitu, besoknya kita mau pulang. Di emak mau nginep. Emak nginep di mana? Mau pulang. Emak mau pulang di. Ya wis, entah kayak gitu sekalian selamatan rumah. Gitu. Nih masak ini udah girang banget saya bang. Udah girang banget saya pengen ya Allah itu dikasih kesembuhan tuh bang. Berbalik lagi bang. Awalnya kita sudah pasrah, ya kayaknya emang nggak dikasih kesembuhan. Nah akhirnya dikasih kesembuhan. Akhirnya kita pasti senangnya luar biasa. Senang lagi bang. Pas sorenya bang, itu sore udah mau pulang bang, dikompres lah ini, pecah lagi bang itu kaki itu pembuluh darah, pecah lagi bang. Saya bawa lah itu baru ke Cipto bang. Saya bawa ke Cipto, ibu saya nih
Ya ibaratnya ini uang udah nggak megang bang, seperak pun saya nggak megang. Ini kondisinya udah di rumah nih bang? Belum, jadi alternatif saya bawa ke rumah sakit. Langsung Iya. nyambung ke sana gitu. Iya, jadi pas saya bayar namanya kontrol nih kan bang, ganti perban kita kasih 100. Lu punya ongkos nggak, ditanya bang sama pegawai di situ bang. Nggak ada bang, saya nggak punya uang pisan. Saya bilang bang, saya nggak punya uang bang. Iya. Akhirnya nih pegang 100, dibalin lagi bang, itu habis ganti perban. 100 cukup nih, 100 naik taksi cukup kali. Saya bawa bang rumah sakit besar bang, yang kata pusat. Kan nggak bisa nih bang nurunin orang tua sendiri bang dalam taksi yang badannya besar kan. Dan kita turunin, patah bang nih kakinya, patah lagi kan. Patah lagi, akhirnya namanya dulu bang rumah sakit, pak jaminannya mana pak? Iya. Pak jaminannya itu terus yang ditanya. Ntar dulu apa gampang, jaminan apa gampang? Saya bilang, ini pasiennya dulu. Ini pasien dulu. Dibuka lah bang, perban nih orang tua saya kan. Perban, namanya ibu-ibu kan di kasur busa itu kan tidur kan pasti mendem tuh bang ya. Iya. Buka perban, ditutup kain bang. Saya buka, itu darah udah rata di kasur. Darah ibu saya itu udah rata di kasur. Saya bilang ya Allah dok, saya bilang ini udah begitu kita suruh nebus, pak selang impus ini segala macam, di rumah langsung cash biasanya. Iya. Kita udah nggak punya duit, udah sekarang gini aja, sekarang ambil darah ke PMI. Memang kita sering bang, jadi 2002. Oh jadi transfusi darah? Iya, ambil darah. Memang sebelumnya itu kan 2002 udah pernah juga di rumah sakit itu. Udah punya riwayat di rumah sakit itu. Ambil darah, kita kan dia orang tua sendiri bang ya kan, aus apa dia kan, karena darah udah kekurangan banyak kan. Kita lihat yang paling satu yang saya nyesel bang, karena mungkin saya sendiri, saya nggak bisa apa-apa. Saya dibengong di depan UGD. Saya sempat ngerokok bang. Saya ngerokok ada setengah batang, itu nyampe sekarang itu merasa bersalah. Saya tinggalin ibaratnya berapa menit gitu waktu saya buat ibu saya, karena saya udah pusing. Dari PMI ke rumah sakit itu kan agak jauh bang, gitu harus naik angkot dulu kan. Udah begitu ibu saya udah sendiri, udah nggak ada nungguin deh bang di UGD kan. Ada tinggal duit 500 perak bang. Dulu kan masih ada telepon umum lah, kita masukin telepon, alhamdulillah nyambung. Pak dia minta tolong ke rumah sakit, mak gini. Pada saat apa namanya datang, alhamdulillah memang kritis tuh bang, langsung dia kritis masuk ICU kan. Pesannya cuma satu. Iya mak saya bilang, mak maafin. Alhamdulillah bang, saya sebagai anak sebelum mak saya meninggal saya udah minta maaf dulu bang. Alhamdulillah saya bilang, maafin mak, maafin. Aku tapi salah. Emang kan dari dulu kita masih muda, bangor bang, suka ngelawan orang tua, kadang disuruh bang beli sana, beli ini aja, kita nggak mau bang. Di situ kita baru ngerasain bener penyesalannya, gimana kita kehilangan orang tua gitu. Pada saat itu dia apa namanya mesen ya ibaratnya tolong jagain Rani. Nah jadi pesannya ini bang untuk adik saya yang perempuan nih bang, yang tadi dicekek gitu ya. Iya yang tadi dicekek itu bang. Makanya saya bilang, wah sayang banget mau dibunuh bang ini. Iya, untungnya ada orang di dalam, kalau nggak ada bang, Allahu a'lam bang. Pesan ibaratnya emak jagain Rani. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah apa bang, ibaratnya udah berkeluarga lah. Alhamdulillah. Jalan di situ ibu saya bawa tuh bang, meninggal kan, saya bawalah pulang ke rumah tuh bang, kita urusi segala macam. Nah memang timbul lagi bang keanehan. Masih ada dampaknya ya? Dampaknya tuh bang. Jadi pada saat rumah itu sebelum kita jual tuh bang, masih inilah. Jadi itu makhluk itu lebih nampak bang. Makhluk ini lebih gerilya gitu loh. Saya tidur bang, saya sering bang ditambah. Jadi kalau kita tidur nih di belakang tembok itu kan kebun tuh bang. Itu suara apa aja tuh bang, anak kecil yang nangis yang apa itu udah sering banget. Saya ajak teman saya yang nginep bang, takut semua bang. Iya rame-rame gitu takut. Saya bilang, lu ngapa pada takut sih? Kita kan udah belajar nih bang, belajar pengalamannya, berani. Tetapi memang gitu bang, terkadang ada ibarat teman gue, kendor deh, udah takut bang. Yang nggak bisa apa namanya, nggak bisa kita pasti yang berani kalau memang dasar takut gitu. Jadi memang almarhum sebelum almarhum
meninggal tuh bang, memang rumah dijual. Makanya saya tanya sama orang tua dari almarhum emak saya, jual mak, ya udah kalau udah gak betah mak, saya jual bang, saya pindah nih di Kampung Keramat bang. Waktu itu saya beli rumah di Kampung Keramat, memang ya sekitar seminggu pak nempatin bang. Nah itu rumah tuh masih saya yang di Haji Karim tuh bang, masih saya tidurin tuh bang sama teman-teman. Kadang yang mau nginep ayo itu diganggu terus bang. Ketokan itu penampakan ya teman yang sering lihat sih bang. Memang kalau saya mah, kalau saya dikasih lihat kita mudah hantam bang, kita hajar gitu. Saking emosi kita, orang tua kita segini bayarnya kita bilang dibikin kayak begini kan. Tapi teman-teman malah aduh saya bilang yang takut yang begini nggak mau nginep lagi bang, ada itu bang. Nah udah begitu. Sebelumnya bang, sebelum yang seminggu ibu saya itu di rumah tuh bang yang nggak tidur, itu ada bang, itu lagi musimnya kolor hijau tuh bang. Jadi gini bang, jadi saya lihat nih, saya dari rumah saudara belakang nih bang, saya lihat ada kan di tempat saya itu ada pohon bambu tuh bang, pokoknya kayak di Kampung Keramat lah waktu itu bang. Itu jalan ya bang, jalan makin dekat kita lihat, kok ini telanjang. Padahal pada saat zaman itu kan lagi booming tuh, lagi marah kolor hijau nih, ya kan. Wah telanjang. Kita takut bang, takut dia punya ilmu apa. Kita ke depan kan, saya bilang Ardi, kita ke depan kita ambil kayu apa ya kan. Ya, saya dapat payung bang, dapat payung lah. Pas di samping rumah saya, dia lompat bang nih ke pagar nih, lompat ambil pakaiannya, dia lompat lagi ke saya, depan saya pakai kan. Saya tanya, abang dari mana? Saya bilang. Saya nggak sebutin daerahnya nih bang ya. Dari sini. Nah terus ke sini ngapain? Kok telanjang begini? Saya bilang. Naruh titipan bang dari guru saya. Nah saya kan merasa curiga bang nih, orang tua kita lagi begini kan, curiga saya. Udah begitu dia pakai pakaiannya bang, saya lepas nih bang, sengaja saya lepas. Tapi teman saya langsung yang senior saya nih ngomong, bang jangan dia nih bang. Nah saya kejar kan ke jembatan tuh bang. Pas saya kejar ke jembatan sama teman saya itu, dia lagi cuci kaki bang, nih biasa bang cuci kaki. Senjata orang diambil lagi bang, senjata jepit orang bang. Kita pegang kan, ayo ikut. Saya bawa. Sebelum nyampe rumah tuh bang, udah temen tuh saking emosi. Ya mungkin dia juga emosi bang, karena mungkin gini bang, orang tua saya dibikin kayak begitu, kesal juga bang. Apalagi temennya selalu nemenin gitu bang. Selama 7 hari 7 malam tuh selalu nemenin bang. Jagain nyokap, tahu kronologi, jangan dia nih kerjaan, jangan nih pukulin. Orang kecil bang. Tapi kita bilang buat deh bang. Enggak bang apa, goyang juga enggak, kita bilang. Dipukul, sekenceng ditendang bang, goyang enggak. Apa yang ditanya, apa yang lu bawa ke sini? Dari mana? Saya bawa ini dari guru saya, titipan ini. Naruhnya di pohon bambu bang. Jadi titipan itu naruhnya di pohon bambu. Dicari bang sama kita. Nggak ketemu tuh bang, dicari. Kita kesal bang. Akhirnya dipukul juga nggak apa-apa, malah kita kok kesakitan nih. Waduh nih kebalnya luar biasa, dia bilang nih. Ini, dia bilang, buat lembun ya manusia kebal, dia bilang. Ya. Akhirnya karena ada bambu gini bang, nih palanya masukin bang, di ini bang, jepit di bambu, berdarah nih bang. Wah lo luntur rumah bambu, ada gua. Ya kata saya begitu, luntur rumah bambu, ilmu kayak apa, gua kalah sama alam, ada kata itu. Diri dia, tendang lagi bang, sekencang-kencang sama temennya, nggak sebanding deh bang, kalau badan mah kecil orang bang, kecil kurus, tapi nggak rubuh, nggak geser bang, cuma gini-gini aja bang. Saya bilang, waduh, saya bilang, telanjang, saya bilang, telanjangin bang. Memang saya jamin nih bang, pada saat dia ada wapak, saya bilang diikat di badan dia, saya bolongin perutnya. Iya, saya udah nggak peduli, saya bilang bang, ya udah saya letupin emosi saya bilang. Pada saat ada wapak nih, dia emang dia jimat nih, dia kebal nih, saya bolongin nih perutnya, saya bilang. Buka baju, celana, buka, duit bang udah ngeluarin. Ada sekitar 400 lebih itu bang, duit baru-baru bang. Kita nggak percaya nih, ini orang gila apa gimana nih? Apa kolor hijau nih begini nih? Iya, karena lagi zamannya dia. Iya, zamannya kolor hijau, tapi kita apa sih yang dirugiin kolor hijau? Nah, kita nggak tahu juga bang. Iya, cuma kisah-kisahnya aja kan. Mitos-mitos kampung aja. Iya, teman. Udah begini panjang lagi. Panjangin, sempak buka. Alhamdulillah, saya bilang. Loh, belum nggak ada wapakan, ada buat kita bolongin. Ini udah dipukul lagi deh bang. Ini nggak bang apa nih bang, masih diri aja bang. Iya, duduk aja, bang aja ditendangin. Akhirnya teman udah capek ya. Pade nih, ada pade saya, nelfon lah polsek kan.
Pak ini minta tolong ini Pak. Ya mungkin pikiran pada saya jadi pada mati. Ini mah baru mati bang. Kayak pukul rame-rame ngapa-ngapa. Ada sekitar 15 orang ya pukul. Enggak bang apa. Bonyok kagak bang. Karena pada saya takut khawatir kejadian di situ. Akhirnya dibawalah. Pihak yang berwajib. Ya proses lah Pak lah. Saya bilang kalau emang dia gila atau gimana kita nggak ngerti lah. Tapi uang nggak banyak bang. Iya. 400.000 zaman itu banyak bang. Iya. Dan bilang, itu baru-baru lah gitu ya kan. Kita bongkar. Cuma saya nggak ambil aja itu kan. Bongkar. Ini barang buktinya banyak. Makanya di situ bang. Jadi apa ya? Perasaan saya gitu. Jadi kalau yang mengenai mistik, jadi kita merasa apa ya? Merasa sensitif gitu bang. Iya. Apalagi dengan atas kejadian emak saya bilang kan. Nah akhirnya makanya saya jadi berani sama ya bukan takabur saya bukan bang ya. Jadi berani sama hantu sama yang begitu-gitu bukannya saya takabur bukan bang. Itu apa ya? Jadi saya punya prinsip. Saya nggak mau, saya takut karena tuh makhluk gitu bang. Kita lawan terus pokoknya. Insya Allah pokoknya. Ya cuman ya itu tadi bang. Kita yang penting jangan sombong aja. Insya Allah ada Allah pasti nolong. Iya memang dalam arti dari maknanya seperti ini ya jangan sampai gitu baik teman-teman atau rekan-rekan yang memang yang mengalami kesel sama orang, dendam sama orang itu main apa bang namanya main magic bang lah kan. Mau santet telu apa ada juga bang yang pelet segala macam. Jangan dah, udah namanya bersekutu sama Allah nyeselnya seumur hidup bang. Iya dunia akhirat dah jangan. Dan sebab akibatnya ya. Kalau mau dendam bang ya ibarat lu mau ngelakuin sholat ya istighfar segala macam hilang itu masih bang. Kadang-kadang begini bang, ada orang melakukan satu hal misalnya kejadian pembunuhan atau bang saya gelap mata, lalu gelap mata bang dia nggak lihat bang gelap mata nggak bisa bunuh orang. Katanya ada bisikan memang gitu bang. Pada saat kita emosi kita meledak di ini bang di badan nih bang itu kepala pusing bang berat. Itu kuping pasti panas, saya pernah ngalamin gitu. Makanya kayak ibu saya itu kuping tuh panas bang rasanya. Rasanya kita mau apa? Iya kita mau begini kita salah kan? Apa namanya? Jadi timbulnya kita kedorong bang. Iya akhirnya pas kita ngelakuin baru nyesel lah. Jadi nggak bisa ngendaliin ya? Nggak bisa ngendaliin. Makanya orang sekarang kadang-kadang dikit-dikit apa setan, ini digodain setan, ini bisikan setan, bohong, padahal badan dia sendiri bang, ibaratnya yang nggak bisa nahan emosi, dia malah dimanfaatin, nyalain setan, gelap mata, tapi bisa bang nyuri, bisa bunuh orang, gelap mata kan gelap bang, gelap mata mana bisa nyuri kan, gitu nyuri, itu logikanya ya. Ya begitu aja. Sebelumnya apabila saya salah-salah ngomong, dalam arti ya mungkin hanya itu yang saya ceritakan kepada tim misteri. Ya semoga jangan tidak ada lagi ya korban-korban lagi bang seperti ya. Bang Dipong ini ya. Iya seperti yang saya alami karena memang pastinya kita kayak apa namanya kecewa lah, pastinya kita sedih. Oke, Bang Dipong, sebelumnya terima kasih nih udah mau nyempetin hadir di Timur Misteri berbagi pengalamannya Bang ya. Tapi sebelum itu kita juga lagi-lagi kita mendoakan nih Bang buat almarhum orang tua Bang Dipong. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya. Amin, amin. Dan kuburnya dijadikan taman di pertaman surganya Allah Subhanahu wa taala Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk orang nih yang bisa dibilang yang ngejahatin keluarga Bang Dipong lah, biar alhamdulillahnya, saya bilang alhamdulillah juga Bang ya, dia sudah mendapatkan ganjarannya ya, karena sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk pun pasti ya mendapatkannya keburukan Bang ya. Oke Bang Dipong, kita di sini sedikit flashback nih Bang, kita ulas balik dari cerita-cerita Bang Dipong. Semua ini kan berawal memang situasi di kondisi di kampung Bang Dipong itu bisa dibilang ya terminalnya goib Bang ya. Jadi ya di situ banyak pohon-pohon yang disarangin sama makhluk-makhluk gitu. Sebelum nyokap mengalami itu pun ya itu memang udah serem gitu Bang ya. Memang udah serem. Itu zamannya gusuran atau trek-trekan. Oh jadi ada trek-trekan situ. Jadi memang kalau orang situ ya kita lihat dulu trek-trekan itu kan hampir 46 orang yang meninggal. Memang yang dia pinta itu makhluk situ tuh 49 orang yang dia pinta. Oh jadi tumbal. Iya tumbal ya. Entah kita nggak tahu lah, tapi memang ya namanya trek-trekan kan yang banyak kecelakaan mati. Karena balap liar di situ ya.
Nah makanya itu tadi ada almarhum sesepuh itu kan naruhin nih, dia batang pusing nih bang. Dia naruhin, oh ini lu ke sono nih di pohon ini, lu di pohon itu. Nah dia lah yang ngatur sesepuh kita di situ. Waktu itu. Jadi emang dititipin juga makhluk itu di situ. Nah hingga akhirnya nyokap nih, kejadian ini berlangsung bang ya, sampai akhirnya nyokap itu ketemu jarum. Ente nemu jarum bang ya? Iya, saya nemu jarum. Waktu emang nyokap itu punya penyakit, mau dibawa ke rumah sakit, udah manggil taksi tuh. Manggil taksi itu. Nah, terus pas mau melakukan perjalanan ke rumah sakit, abang nemu jarum nih. Nemu jarum. Nah itu kok bisa kelihatan tuh bang, jarum sama abang gitu? Nah jadi gini bang, jadi nggak tahu kenapa, kayak saya pun sebenarnya jarum itu kan sepele bang. Iya kan kecil lagi pula. Tetapi ada yang gerakin gitu bang. Jadi jarum nih bang, ada pot nih tanaman ya, tanaman tinggi sekitar 40 cm. Itu jarum tuh di batang bang, di pohon nancep. Oh posisinya nancep di gitu. batang gitu bang. Memang biasanya kan memang itu, saya kan mau nyiram apa nggak pernah lihat bang ya. Nah pada saat kita lihat nih mau itu udah tinggal berangkat tuh bang, taksi datang kita berangkat. Nah jarum pentol loh bang. Mak ini jarum apa sih? Jarum pentol. Nah ini dia nih, maksud abang kok bisa ngasih ke nyokap gitu ketika nemu jarum itu gitu? Iya bang, pengen kita mah kalau kita ini memang kita nggak mau nih. Iya. Dipegang sama dia nih, dipegang sama dia. Itu juga jadi dipegang mama saya, itu ketancap bang tangannya, itu bisa berdarah bang. Jadi dipegang ketancap ini berdarah. Nah itu mula-mula kesurupan itu bang. Iya pas kejadian itu ya, maksudnya ketusuk jarum itu langsung berawal dari situ lah. Berawal dari situ ya, yang minta kopi, nah yang aneh-aneh dari itu, makanya kita nggak kabulin kan dulu. Iya. Bisa gitu jarum gitu. Saya juga sampai sekarang gitu bang, ibaratnya masih kita apa? Pelajari lah ya. Pelajari kenapa kok gara-gara jarum nih. Iya. Sebelum-sebelumnya namanya pernah kesurupan nggak pernah bang, mak saya baru ini. Iya baru ini. Nah dan semua kejadian ini bisa dibilang salah sasaran nih bang ya. Abang korban dari salah sasaran santet itu. Nah kenapa abang bisa tahu itu bang? Jadi gini bang, jadi kita kan satu kampung, kita tahu nih. Jadi memang sebelum emak saya nih bang, ini ada bang tetangga saya, penyakitnya persis sama. Penyakitnya persis sama, ngamuk, kesurupan kalau di atas maghrib nih bang. Kita kalau ngaji itu bang, namanya tawa banget itu yang lagi sempat. Serem bang kita tawa. Nah tetapi dia memang sembuh bang nih. Akhirnya anaknya bang yang laki bang, ini anak yang laki bang. Jadi sempat dia cerita ya. Saya sih nggak lihat, tapi dia cerita matanya nyampe berubah jadi ular bang. Matanya, kalau ular kan segaris bang, jadi hitam itu nggak ada bang, segaris kayak ular. Dan kayak mata ular gitu. Dia bersisik, badannya bersisik, yang dia cerita. Nah, terus jadi kalau kata dia bang, kalau saya hubungkan ya, dia ini mau dihabisin bang satu keluarga bang, mau dihabisin satu keluarga. Ya makanya persis pas di depan kakaknya kan depan rumah kita, saya nih bang ya mungkinkah apakah ini salah target? Kan mungkin saja bang. Kalau saya tanya yang sekarang nih, bisa nggak santet itu berpindah? Bisa, nyantet laki, tapi laki nggak kuat. Laki kuat, istri bisa bang ternyata. Santet itu bisa berpindah bang. Iya. Di luar target. Jadi sasarannya itu pun kena bang gitu. Kan jadi orang nih ngirimin nih ke target. Ketika itu kan meleset ke keluarga bang. Iya keluarga saya. Nah pas setelah dia tahu itu meleset, dia balik lagi ke situ apa enggak bang? Enggak. Jadi cukup sampai di situ gitu. Sampai di situ ya. Jadi pada saat dia dicoba dulu, dia dulu nih dari ibunya dia, anaknya, empoknya. Nah itu udah sembuh nih, baru mungkin nyerang lagi dia. Ya yang saya dengar dari cerita ini tetangga saya, yang mau dihabisin satu keluarga masalahnya. Ya makanya tadi kan udah ada 3 korban nih, tapi memang saya nggak sebutin namanya ya. Ada 3 korban yang sudah tiada gara-gara santet tadi. Jadi nggak cuma keluarga abang? Nggak cuma keluarga saya, makanya saya bilang saya cuma dapat apa ya, tentang salah target nih. Iya, apesnya bang. Apesnya saya kan gitu. Ya tapi lagi-lagi abang tetap ya ikhlas lah sama semua ini bang ya. Ikhlas. Kita serahin semua sama yang kuasa. Iya, sama yang kuasa. Makanya pada saat tadi 7 hari itu kesurupan kan dia ngobrol nih. Saya tanya ini siapa, dia nyebut semua nama-namanya. Yang sudah meninggal dia nyebut namanya. Iya. Makanya tetapi dalam hati saya nggak mau percaya sama namanya setan atau jin kan gitu. Saya nggak mau percaya lagi sama Allah. Ya memang dia ngobrol, tetapi kan menjadi pertanyaan buat saya sampai sekarang gitu. Kok bang benar gitu kan.
Ya sampai sama keluarga yang tetangga pun saya nggak pernah cerita seperti itu. Cuman saya pernah cerita kesamaan sakitnya. Oh Nah, iya. kesamaan sakitnya, oh ini ya. Jadi deritanya sama. Deritanya sama yang dialami sama. Oh jadi abang lebih spesifik kalau itu salah target atas dasar tadi abang sempat menanyakan orang tua abang nih Ya, pas orang lagi tua di saya. kondisi kesurupan. Kesurupan, Ini ya. dari mana dan Dari siapa tujuannya apa tujuannya gitu. apa? Dia bicara nih. Oh iya. Ya, bicara pada saat kesurupan. Ya sebenarnya kalau alam sadar, kalau ibu saya sadar nggak mungkin dia bicara si anu Iya, nggak mungkin. Ya. Dia bicara. Itu mungkin yang nyurupin nyokap itu ya. Yang nyurupin jadi satu suruhan kan. Iya. Satu suruhan, satu jin. Nah ini satu guru lah kali. Gitu. Nah terus ini bang nih sisi manusia pada umumnya bang. Saya ngelihat poin dari diri abang nih. Layaknya manusia umumnya kan ketika tahu siapa kiriman dari sini ada berusaha buat cari tahu lah, karena kan emosi kita lah, kita ditimpa musibah seperti itu atas dasar kelakuan orang tersebut dan kita punya kecurigaan. Pasti kan setiap manusia apa ya emosinya keluar di situ bang, karena manusiawi ya. Manusiawi. Kalau bang bisa gitu menahan sampai sekarang gitu. Saya alhamdulillah memang waktu itu kita namanya bisikan tuh ada, namanya bisikan. Ayo, tetapi saya nggak mau dibawa permainan oleh jin tadi. Ya toh dia main jin masuk kita ilok main jin juga, saya nggak mau di situ. Nah, saya minta nih bang, maaf saya potong dulu. Saya minta caranya gitu bang, buat kita ngendaliin emosi kita itu seperti apa gitu bang? Ya caranya begini, dalam arti ya yang abang itu bilang kan, tabur kebaikan hasilnya pun baik, tabur keburukan hasilnya buruk kan gitu. Makanya saya nggak mau biarinlah kejahatan orang, ibaratnya mau orang mau gimana sama saya, tetapi kita tetap sabar, lebih banyak istighfar. Memang terkadang kita masih ya jauh dah bang sama ibadah dah bang ya, masih jauh dah. Tetapi kita berusaha, karena apa? Setiap perbuatan yang kita perbuat apapun itu pasti ada efeknya bang, atau baik atau buruk itu pasti ada efek. Pasti ada dampaknya. Ada dampaknya itu. Yang kita tabu itu yang kita tuai. Ya udah kita serahkan lah. Pas kejadian itu saya serahkan sama Allah, ya Allah. Tapi bang saya serahkan. Makanya pada saat orang tua itu meninggal nih 1 minggu nih bang, kita langsung ada cewek bang nih nelfon saya. Doa saya di mana ibaratnya ibu saya, ya Allah kalau memang Allah sayang sama ibu saya, silakan ambil. Karena kita nggak tega nih bang penderitaannya. Tetapi gantikan untuk menghibur saya. Akhirnya ada bang, kita pindah ke Muraman, ya kan? Kita tinggal dia bang seminggu orang tua meninggal. Dia WA bang, dia SMS waktu zamannya dulu ya, SMS dia. Bang ini siapa? SMS, kita nggak tahu nih bang, kirain orang mana kita nggak tahu. Ternyata itu tetangga saya bang, tetangga satu rumah. Ya alhamdulillah di balik itu semua saya dikasih apa? Memang mintanya hikmah ya bang ya, jodoh gitu. Alhamdulillah bang, sekarang udah anak 2 bang saya. Iya luar biasa ya bang ya, semuanya ada hikmahnya ya bang ya. Yang kemiripannya sama bang seperti orang tua saya. Oh jadi sosok istri abang ini sama kayak? Sama kayak orang tua saya. Jadi saya punya orang tua nih bang. Waktu orang tua hidup itu, dia sering curhat masalah ke saya bang. Makanya saya tahu persis masalah ibu, saya tahu. Karena dia sering curhat. Karena memang karakternya dia, dia mah nggak mau keluar ke sono nggak mau, udah bang di rumah sholat ngaji udah tok. Ada pun masalah kita ajak ngobrol. Sharingnya sama abang lebih. Sharing kan abang anak pertama juga. Iya anak pertama kita ajak ngobrol. Oh ini gini. Nah pas di situ saya paham bang. Makanya setiap wanita itu ada masalah mending dia ajak ngobrol. Jangan dipendam bang. Takutnya itu jadi masalah. Gitu. Jadi buat teman-teman semua nih, iya buat pelajaran nih. Ketika kita mempunyai istri atau yang masih lagi pacaran bang ya. Ketika pasangan Anda lagi dilanda masalah, ada baiknya kita berusaha mengajak ngobrol bang ya. Jadi buka pikirannya untuk membahas masalahnya itu. Masalah itu karena nggak setiap wanita itu bisa terbuka bang sama semua orang atau nggak semua. Karakternya ya. Karakternya beda-beda. Oke bang, kita kembali ke cerita abang nih. Nah itu orang tua bisa gitu bang sampai 7 hari 7 malam nggak tidur. Itu abang nyaksiin sendiri gitu. Ya dalam arti gini. Ya memang kan tadi bilang saya pun aneh bang. Saya pun aneh. 7 malam nih, 7 hari 7 malam tuh temen itu nginep tuh 10 orang bang. Itu nggak pernah kosong di tempat saya. 10 orang, ada aja yang orang, ada yang nginep tuh baik-baik yang dibawa adik-adik kita, baik abang-abang kita kan gitu. Megangin tiap hari itu pasti berontak. Di atas malam itu pasti berontak. Makanya saya bilang, kita 9 orang kita lawan ibu-ibu 1. Kira-kira bang. Iya pasti kan menang bang. Kalah kita.
Itu masih kalah tenaga Ada gitu. banyak hal-hal yang di luar logika. Logika gitu bang. Kita kejar, kita kalah lari bang. Saya bakal kalah lari bang. Iya. Maksudnya sampai parah banget gitu bang ya. Sampai jadi pas lagi kesurupan itu sampai keluar rumah lari-larian. Lari. Ya karena memang itu tadi bang. Apa pikirannya dikacauin ya sama. Ya di satu sisi kan kalau saya nih di posisi abang gitu. Itu kita kalau udah sampai keluar berarti kan banyak bahaya yang kita tanggung nantinya gitu bang. Ketika kita tahu kondisi di keluarga aja, sampai tadi abang bilang adik abang sampai dicekek gitu. Bagaimana kalau orang lain, tetangga-tetangga rumah yang di luar pantauan kita gitu. Makanya sampai saat itu hingga abang nih ngelakuin ya, walaupun tuh orang tua abang kunci di dalam kamar bang. Di dalam kamar ya. Ya bukan bermaksud abang kejam atau tega segala macam ya, karena itu yang terbaik untuk orang tua. Jadi itulah ya. Ya makanya pada saat dulu ada orang tua, emaknya bapak dari emak saya itu ditendang, dipukul tuh giginya copot. Ngelawan, ibu saya tuh ngelawan enggak sama saya. Saya enggak pernah ngelawan. Sama bapak saya ngelawan, sama yang lain ngelawan, tapi sama saya enggak ngelawan. Karena kita ajakin tempur terus, dari mulai dia kesurupan kita ajakin berantem terus. Kalau dia nampak kita ajakin berantem, duel. Tapi sayangnya kita kelemahan kita itu. Kita nggak bisa namanya melawan hal-hal yang goib yang nggak nyata. Kalau ya mungkin di posisi Bang Diplong itu emosi dan ya kalau memang lu ada, lu nampak bisa berantem, ayo berantem kan gitu bang ya. Cuman sayangnya kan kita nggak peka sama hal-hal yang goib bang. Iya, nggak peka. Kita hanya dampak-dampak dari goibnya ya. Dampak dari goib. Nah ini yang sangat bisa dibilang mengharukan sih bang. Ya hingga akhirnya nyokap kabur dari rumah atas kesurupan itu dan 3 hari berlangsung, abang dapat informasi kalau orang tua abang ini korban tabrak lari. Nah itu mungkin dampaknya bang ketika keluar rumah ya. Iya, keluar rumah. Itu masih sempat bisa keluar gitu bang. Memang dalam arti kita kan pihak keluarga nggak bisa secara 24 jam ya, on time jagain standby, nggak bisa. Ada satu sisi ya kan gitu. Ada satu sisi mungkin bisa ambil kunci, bisa apa kan gitu. Nah itu kita juga kecolongan. Memang pada saat 3 hari ini nggak pulang, kita khawatir, kita cari nih kemana-mana, kita mau sempat nyariin gitu. Iya, saya nyariin, saya puter-puter. Mungkin ya karena waktu zaman itu nggak ada WA, media itu agak sulit gitu kan. Nggak secepat sekarang bang ya. Sekarang, alhamdulillah ibu saya 3 hari kemudian tuh nelfon tuh ke sekolah adik saya. Oh dia dari pihak rumah sakit bang? Iya, pihak rumah sakit, udah dirawat tuh 3 hari. Oh jadi pas di hari kaburnya orang tua abang 3 hari baru ada kabar nih? Ada kabar. Dari sekolah tadi dari sekolah bilang. Iya. Jadi ibu saya mungkin ngomong, ini anaknya sekolah di mana? Mungkin ada pertanyaan itu kali. Dari pihak rumah sakit nanyain kali. Iya, nanyain dapat info. Pihak rumah sakit akhirnya telepon lah ke sekolahan. Nah, adik saya dipanggil lah, "Emang benar gini." Bener. Nah, ngabarin ke rumah. Alhamdulillah di situ kita ibaratnya senang tuh, gembira itu walaupun di rumah sakit ketemu nih, kita jemput dah ke rumah sakit tuh kan. Ya memang pada saat pulang di rumah sakit itu tadi. Iya, ini kecurigaan abang nih dari pihak rumah sakit nih. Kecurigaan saya pada saat ibu saya bawa pulang nih kan, dengan kaki yang terbalut perban semua kan. Pas kita bawa pulang di Kampung Keramat nih, saya lihat itu daging pahanya itu udah keluar. Gimana? Daging paha nih, yang ini nih keluar, tapi udah nggak berdarah, udah nggak keluar darah dia. Punya ada daging yang keluar. Ada daging keluar, kok daging putih, daging manusia putih kan? Iya, lah kok daging keluar ini? Kenapa? Tapi darah tuh udah nggak ada, kecuali yang di bawah paha. Kan? Iya. Saya heran, ini kenapa ya? Cuman saya nggak berani saya bongkar itu kan. Pada saat itu ya barulah tahu tadi tuh di alternatif itu tadi dibongkar, barulah kita tahu kondisi yang sebenarnya yang di dalam perban ini. Ternyata ya memang itu tadi dagingnya ya diambil. Nah gini bang, abang bisa curiga kalau itu tadi, mohon maaf ya abang bilang rumah sakit yang nakal lah bisa dibilang ya, melakukan malpraktek. Abang bilang tadi kan abang punya firasat itu. Ada nggak sih bang yang mendominasi abang bisa curiga ke situ gitu? Ada satu penyebab apa gitu abang bisa mendominasi kalau itu rumah sakit itu melakukan malpraktek? Ya, jadi pada saat saya hari kedua di alternatif itu saya lihat nih, saya lihat lukanya. Kita hampir mau jatuh juga kan lihat lukanya. Ya mengenaskan kan gitu. Ya dalam arti kaki ini udah nggak terbalut daging. Kaki ini
hanya tulang aja, hanya tulang. Ya memang pada saat itu kan tadi Pak Haji ini nyanggupin bisa ini ketutup, bisa. Kalau mau dicangkok dari daging pantat ya nggak apa-apa. Yang penting keluarga setuju, kan saya nggak mau. Ya udah, terus dagingnya di mana? Di rumah sakit. Ya kan awalnya di rumah sakit nih. Oh, iya. Memang saya nggak konfirmasi ke rumah sakit dagingnya kemana. Tetapi yang menjadi kecurigaan saya hubungi dulu nih pihak apa namanya dari pihak polisinya yang bawa nih TKP, ini kejadian TKP. Ini ada yang bawa 2 orang, saya nggak sebutin namanya nih. Ya, seingat saya polwan 1 ya, ada 1 polwan. Pada saat dibawa ke situ, dia telepon kan dia. Oh, dengan bapak ini, iya ini yang bawa ini. Pak mau tanya, ini sebenarnya tabrakannya kenapa sih Pak? Kronologinya. Iya kronologinya. Ini jatuh dari bis ini ketabrak ini terus kabur lah kan. Nah di situ Pak saya prihatin. Di situ ada yang nolong kata polisinya Pak. Ya di situ ada orang naik Vespa Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu ditolong sama dia. Dia Pak yang jadi yang dihakimin Pak. Jadi sempat nolongin orang korban. tua abang. Orang dia tua sempat disalahin gitu. Sempat disalahin katanya dia yang nabrak tuh. Iya. Itu keterangan dari polisi itu tadi kan. Nah Pak saya tanya, Pak ini lukanya gimana kakinya Pak? Enggak apa-apa Mas, cuman luka baret-baret aja biasa. Memang ada tanah sobek. Tetapi saya tanya, ini dagingnya copot apa gimana Pak? Apa luka robek apa gimana? Enggak ada katanya. Enggak ada. Nah pas itu saya cross check ke rumah sakit kan. Saya tanya sapam tuh yang nolongin tuh. Katanya 3 hari kan dia yang ngasih makan, minum tuh. Ya, karena belum ketahuan keluarganya. Keluarganya memang terus terang ibu saya tuh pada saat dirawat di situ belum ketahuan identitasnya nih. Siapa penanggung jawabnya kan gitu. Pada saat saya kontak sapam, enggak Mas. Cuman biasa garet-garet biasa aja. Enggak sampai itu daging itu lepas gitu dari enggak ada kata dia. Nah, pas beberapa bulan kemudian ibu saya meninggal tuh. Beberapa bulan kemudian. Saya urus nih Jasara Harjanya. Asuransinya. Saya diarahkan ke kantor Jasara Harja. Iya kan Jasara Harja. Pak Manji cek sama dia di jalan ini data dia ada memang kecelakaan. Kronologinya ada. Iya, langsung itu masuk ke komputer dia kan. Ke datanya Jasara Harja. Iya, mungkin kronologi dia tidak ada kan itu. Saya cek, saya dikasih 5 pom waktu itu kan. Pak kalau mau ngurus Dek, ini adik kesini. Memang pada saat saya ngurus di Satlangka, di kecamatan itu mudah semua. Sampai kita disurvei langsung oleh tim Jasara Harja. Itu mudah, tetapi memang yang diproses di rumah sakit. Oh, dipersulit? Ya, hampir 2 bulan saya mundar-mandir, hampir udah mau habis tuh Pak. Hampir seminggu lagi mau habis masa pengurusannya. Iya. Itu baru dikeluarin. Nah, saya minta bantuan. Ya namanya saya masih baru lulus lah, belum tahu apa-apa gitu. Belum tahu lah, masih bocah. Saya minta Pak tolong bantu oleh di Satlangka kan, tolong bantu ini pengurusannya. Oh ya wis, terus kita bantu gini. Ya barulah pada saat saya bilang sama bapak polisi itu tadi, ya udah saya bantu gini nih. Barulah di situ rumah sakit mau ngeluarin nih. Padahal kita tiap hari ke situ rumah sakit. Kok sulit untuk tanda tangan dokter karena di situ yang diminta tanda tangan dokternya. Oh, dokter yang ngerawat orang tua. Yang ngerawat orang tua kan gitu. Jadi minta tanda tangan, salah satu persyaratan dari Jasara Harja untuk klaim asuransi itu ada tanda tangan dari pihak dokter yang merawat orang tua. Yang merawat. Pada saat itu sebelum saya tanda tangan, dia ngeluarin surat yang bermatra dalam arti pihak keluarga tidak ada tuntutan segala macam. Nah itulah kecurigaan saya. Tetapi kan begini, maksud saya begini. Ya toh kalau memang kejadian itu entah daging lepas entah apa, ya mau silakan, saya nggak bakalan. Iya, karena itu yang terbaik pastinya ya. Namanya kita udah serahkan ke rumah sakit ya. Semua tindakan ya rumah sakit lah yang masih yang mau terbaik. diamputasi ya mau silakan. Ini jelas Bang ya. Iya jelas ya. Kalau taklan saya masih itu udah diamputasi karena udah nggak ada urat, udah nggak ada apa. Betisnya habis, tinggal tulang doang. Kalau kita gini nih tulang doang sini. Gitu, dan akhirnya pihak rumah sakit ini mau tanda tangan. Mau tanda tangan dengan syarat perjanjian. Syarat perjanjian. Nah, syarat perjanjian itu tadi garis bawahnya ya, pihak keluarga tidak ada tuntutan. Gitu. Baru dia mau tanda tangan. Baru dia mau tanda tangan. Ya begitulah pokoknya duka Bang Dipong ini bisa dibilang banyak Bang ya. Iya. Ya saya pun dengarkan cerita Bang Dipong ini bisa dibilang ya banyak haru di dalamnya gitu. Sampai kondisi dari segi mistiknya aja Bang Dipong udah bisa dibilang udah nggak kuat ngelawan emosinya ya. Ditambah sisi-sisi
ya logikanya gitu. Kecelakaan itu kan sisi logika Bang ya. Betul. Jadi ditambah beban logika, ditambah beban yang mistik gitu. Jadi 2 beban ini di dalam pikiran Bang Dipong. Wah, luar biasa banget. Bisa sesabar ini Bang lu Bang. Ya gimana Bang ya, kita jalanin ya, kita pasrahin aja dah. Kalau saya yakin pasti semua kejadian apapun cobaan itu pasti ada hikmahnya. Kalau orang nggak diuji nggak mungkin lulus dalam arti ini. Iya, jadi ya semuanya ada ujian itu kan karena ada kelulusan. Gitu. Ya itu Bang. Oke Bang Dipong, sekali lagi terima kasih banyak nih udah menyempatkan bercerita di Timur Misteri. Dan buat teman-teman semua, sekali lagi gue juga mengingatkan, apapun yang sudah diceritakan sama Bang Dipong, lagi-lagi bukan menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Dipong ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama Bang ya. Karena memang hal gaib itu ada Bang ya. Ada. Dan kita harus mempercayai itu. Karena dalam agama kita pun kita harus percaya sama sesuatu hal yang gaib Bang ya. Iya, percaya kita. Iya, jadi tapi kita nggak harus mengikuti. Iya, nggak harus mengikuti alur-alur gaib Bang ya. Nah Bang Dipong, sebelum kita tutup video ini nih, lu juga punya channel YouTube Bang ya, lagi merangkak mencoba-coba bikin channel YouTube ya? Ya itu betul sekali. Nama channelnya apa Bang? Dipong Channel. Dipong Channel. Dipong Channel. Itu isinya apa sih Bang? Ya itu tentang hanya apa namanya, pohon-pohon jambu, ya cuman apa, perkebunan aja lah. Oh perkebunan, jadi lu suka bercocok tanam Bang ya? Suka bercocok tanam dari kecil. Itu nanam-nanamnya buah-buah apa sih Bang? Saya jambu, pisang, pare, apa aja Bang. Apa aja, jadi pokoknya yang jadi duit kita random. Oh jadi yang ngejual juga Bang? Udah ngejual. Nah juga. Bagaimana nih kalau teman-teman semua mau beli dagangannya Bang Dipong gitu Bang? Caranya gimana Bang? Siap. Di channel saya sudah ada nomor telepon. Dihubungi ke situ. Dihubungi situ. Hubungi nomor telepon itu. Oke teman-teman semua, setelah menonton video ini teman-teman bisa intip nih channelnya Bang Dipong di Dipong Channel. Iya. Tapi maklum Bang, mohon maaf. Ini itu namanya baru belajar Bang, kita iya nggak apa-apa Bang. Jadi mungkin dari sini ada hikmahnya Bang. Jadi teman-teman semua bantu juga nih Bang Dipong untuk berkembang di YouTube dengan cara berdagang Bang ya. Iya. Berdagang di buah-buah segar pastinya Bang ya. Oke, setelah nonton video ini teman-teman bisa nih intip channelnya Bang Dipong di Dipong Channel. Dan juga bisa bantu Bang Dipong dengan membeli buah-buahan yang Bang Dipong share ya pastinya ya. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi nih buat teman-teman yang mau ngintip channelnya Bang Dipong. Oke Bang Dipong, sebelum kita tutup mungkin Bang Dipong ada pesan-pesan ya buat teman-teman. Jadi pesannya dari saya, jangan pernah sekali-kali kita bersekutu dengan namanya jin maupun setan. Karena apabila kita bersekutu, dunia akhirat udah nggak bakal dapet dah. Dan yang utama kita boleh percaya gaib, tapi namanya gaib nggak perlu ditakutin. Oh gitu. Nggak perlu ditakutin. Karena semakin beraninya kita, semakin dia takut. Oh gitu Bang. Itu modal kita. Ya apalagi memang yang formal apa segala macam, jangan pernah ditakutin dah. Ya mungkin itu aja Bang pesan-pesannya. Oke, makasih Bang Dipong. Untuk teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitrosidik, Andi Dipong, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.